Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudara yang saya hormati dan saya banggakan, kita berjumpa lagi di Rakyat Berpikir. Halo teman-teman semuanya. Hari ini Pak Prabowo, Presiden terpilih, telah dilantik oleh MPR dan disaksikan oleh rakyat Indonesia dan berbagai macam tamu-tamu undangan di seluruh negara atau negara-negara sahabat. Dengan itu, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita ucapkan selamat untuk Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Semoga amanah membawa Indonesia yang lebih baik sesuai harapan dan cita-cita yang telah ditetapkan dalam perundang-undang, yaitu mensejahterakan rakyat dan lain sebagainya. Dalam pelantikan tersebut kita sudah mendengar pidato Pak Prabowo yang begitu api-api, menyampaikan beberapa visi misi yang menjadi tujuan utamanya itu swasembada pangan dan juga masalah-masalah demokrasi dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat di situ dalam pelantikan tersebut tidak dihadirkan oleh Bu Megawati Soekarno Putri dan juga calon yang diusung oleh PDIP, yaitu paslon 03, yaitu saudara Pak Ganjar dan juga wakilnya itu Mahfud MD tidak hadir dalam pelantikan tersebut. Sehingga ini menjadi tanda tanya atau pertanyaan di publik, kenapa Bu Megawati tidak hadir beserta calon yang diusungnya di Pilpres 2024. Sebagaimana kita ketahui teman-teman semuanya, bahwa permasalahan antara Jokowi dan juga PDIP ini menjadi permasalahan yang sampai hari ini belum terselesaikan. Sehingga permasalahan ini terbawa sampai ke Prabowo, sehingga begitu sulitnya Pak Prabowo bertemu dengan Bu Megawati Soekarno Putri. Sebagaimana kita ketahui, PDIP adalah salah satu partai politik terbesar di Indonesia dan memiliki kekuatan di parlemen. Itu adalah membutuhkan sangat baik Prabowo untuk membangun kekuatan politiknya di nasional dan internasional. Saudara-saudara sekalian saya hormati dan saya banggakan. Dengan itu, sampai saat ini dengan ada faktor Pak Joko Widodo, pertemuan antara Bu Megawati dan juga Pak Prabowo tidak terlaksanakan, dan dalam kabinet yang diusung atau telah dipanggil oleh Pak Prabowo beberapa hari kemarin, tidak ada satupun calon atau orang-orang PDIP atau kader-kader PDIP yang dipanggil oleh Pak Prabowo. Itu artinya kita bisa menebak sendiri ada faktor Pak Joko Widodo dalam menentukan kabinet atau menteri-menteri atau kepala-kepala badan. Di situ ada faktor Pak Joko Widodo yang bisa mempengaruhi kebijakan atau langkah yang dipilih oleh Pak Prabowo. Dengan itu, saya ingin sampaikan dan juga ada Pak Anies. Kita ketahui Pak Anies datang dengan lugas dan gagahnya datang untuk menghadiri pelantikan Pak Prabowo. Itu beliau menunjukkan salah satu kenegarawan beliau. Di dalam pelantikan beliau hadir di dalam membacakan keputusan dari KPU. Pak Anies hadir. Itu adalah Pak Anies menunjukkan beliau adalah seorang negarawan yang ikut aturan-aturan atau menghargai keputusan lembaga negara yang telah ditetapkan, sehingga Pak Anies hadir begitu lugas. Mereka telah bersalaman, entah apa yang mereka bicarakan, yang pastinya itu adalah langkah positif dari Anies Baswedan untuk menunjukkan hal positif bahwa kita negara Indonesia, walaupun kita berbeda politik, tetapi kita bersahabat dan berada di luar terhormat, berada di dalam terhormat. Itu hal yang baik sehingga timbul check and balance antara pemerintah dan juga warga masyarakat biasa yang mau berpikir kritis terhadap pemerintahan yang akan datang, khususnya seorang figur Anies Baswedan sangat penting. Karena beliau boleh dikatakan salah satu tokoh perubahan atau tokoh yang kuat berada di luar pemerintahan yang bisa berpengaruhi kebijakan pemerintahan, karena belakang di beliau ada orang-orang atau masyarakat yang berpikir kritis, karena kita ketahui pemilih Anies Baswedan ini adalah pemilih yang rasional, pada umumnya yang berpendidikan tinggi memilih Anies Baswedan. Dengan itu, Pak Anies insya Allah tetap berada di luar pemerintahan dan kita akan menanti apakah beliau akan membuat partai politik atau membuat suatu organisasi atau ormas. Selanjutnya kita ketahui dalam pidato Pak Prabowo yang begitu berapi-api,
menyampaikan visi misi utamanya, terutama dalam swasembada pangan, masalah pertahanan, masalah kerjasama, masalah banyak hal yang telah beliau sampaikan, dan membuat kita menjadi optimis dan melihat langkah-langkah yang beliau telah ambil, yaitu dengan memilih para menteri-menteri. Entah di situ ada faktor Jokowi yang pastinya ada, tetapi kita melihat langkah yang diambil oleh Pak Prabowo ini adalah mengumpulkan para menteri-menteri yang dipanggil untuk dibawa ke Bogor dan dilakukan salah satu hal positif. Dan dikabarkan lagi mereka akan pergi ke Magelang di Hana untuk mereka bisa apel baris berbarik para menteri ini, sehingga bisa dididik menjadi orang-orang yang tangguh untuk tetap bersatu menyelesaikan permasalahan bangsa saat ini yang telah ditinggalkan oleh Pak Joko Widodo, saudara sekalian. Dengan itu saya ingin katakan teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan, terlepas dari persoalan-persoalan itu, ada saudara Gibran wakilnya sendiri akan menjadi problematika di kedepan harinya. Sebagaimana kita ketahui, Mas Gibran ini di acara pembekalan yang dilakukan oleh Pak Prabowo di Solo dan akan dilanjutkan di Magelang, Polisi Militer di Magelang. Di pembekalan di Bogor, saudara Gibran diberikan kesempatan untuk memberikan arahan atau pidato kebangsaan terhadap calon-calon menterinya, tetapi saudara Gibran dikabarkan tidak jadi untuk memberikan arahan tersebut, entah kenapa dan apa yang menyebabkan. Sebagaimana kita ketahui, kita bisa tebak karena kita bisa menebak tidak mau karena memang kemampuan dia. Kita bisa ukur kemampuan beliau, bukan berarti kita merendahkan, tetapi kita bisa melihat kemampuan beliau untuk menyampaikan orasi-orasi di depan umum kepada para menteri-menterinya. Dan juga kita ketahui dalam pelantikan tidak ada pidato dari wakil presiden terpilih yang telah dilantik menjadi wakil presiden, tidak ada pidato satupun atau apapun yang disampaikan oleh beliau di pelantikan mereka di gedung MPR. Beliau tidak menyampaikan, Pak Prabowo telah menyampaikan berbagai macam hal. Beliau hanya pelangap-pelongo, mendengarkan dan tepuk tangan. Jadi itulah calon presiden kita, teman-teman semuanya. Kalian akan menjadi antara optimis dan pesimis, karena di samping itu yang membuat kita menjadi pesimis dan optimis adalah faktor Gibran. Dengan itu saya boleh katakan, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saudara Gibran telah diutus, ada 19 menteri dari Pak Prabowo yang telah mungkin saja disodorkan oleh Pak Jokowi untuk bisa mengawal saudara Gibran. Jadi boleh dikatakan ada yang bahasa kasarnya ada 16 menteri yang diutus oleh Pak Joko Widodo untuk menjaga Gibran sebagai wakil presiden. Jadi itulah yang terjadi, karena kita ketahui sebelum pemanggilan para calon-calon menteri, Prabowo pergi ke Solo bertemu dengan Pak Joko Widodo. Katanya mereka hanya bahas makan biasa, bahas yang ringan-ringan, tetapi kita ketahui di dalam pertemuan itu kita bisa menebak yang pastinya adalah memastikan para calon-calon yang dipanggilkan atau sudah sesuai dengan keinginan Pak Jokowi atau belum. Itu adalah yang kita bisa baca dan kita bisa mendeteksi pertemuan tersebut apa yang mereka bahas, saudara sekalian. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, cuma itu yang saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan pandangan-pandangan saya sebagai rakyat biasa untuk melihat keadaan saat ini yang telah terpilih presiden baru kita, Prabowo Subianto. Semoga amanah, semoga tetap menjadi diri sendiri Pak Prabowo yang sesungguhnya, sehingga kita bisa maju sesuai dengan orasi-orasi beliau, menghapus kemiskinan dan menghilangkan korupsi dari Indonesia. Itu adalah harapan rakyat Indonesia. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.